Mbak Dewi mungkin dokter mau menyampaikan jawabannya. Penyakit ain? Iya, tentang penyakit ain ini bagaimana? Iya, baik. Jadi gini, ain ini Bapak sekalian sejak zaman Nabi kan sudah ada ya. Jadi ini dibuka lagi sessionnya khusus buat Kakak Dewi. Karena ini saya juga kurios ya. Ya. Jadi ain itu teman-teman sekalian adalah penyakit yang disebabkan oleh bisa karena pujian, bisa juga karena hujatan, kebencian, intinya hati yang bermasalah. Ya termasuk ke anak juga itu bisa kena ain meskipun orang tuanya memujinya. Contoh begini, iya anak kita lucu banget ya, ini anak kita cantik banget ya, pintar banget ya. Itu bisa menyebabkan anak itu sakit, jatuh sakit saat itu juga. Maka dalam Islam diberi pedoman ya untuk ketika memuji sesuatu maka ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah. Itu dulu. Ngajimu bagus banget ya. Nah gitu loh. Apamu macam-macam pujian. Pujian yang baik ya. Yang betul-betul dengan niat yang baik itu juga bisa menjadi pemicu ain. Apalagi yang buruk. Apalagi yang buruk. Aku benci banget sama orang itu. Aku sebel banget. Aku segala macam. Orang yang tadi ya disebutkan oleh orang tadi itu, si A tadi itu bisa sakit karena ucapan tadi. Maka hati-hati dengan ucapan. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada Nabi mau naik onta, lalu onta itu, ini lihat, ini hewan ya, kendaraan. Onta itu dimarahin, disebutkan oleh pemiliknya, dasar onta malas. Gara-gara ucapan tadi, Nabi nggak mau naik onta tadi. Karena onta tadi sudah terlaknat bahasanya. Jadi hati-hati dengan sesuatu. Contoh, dasar mobil jelek, dasar mobil usang, dasar. Itu bisa kena laknat si kendaraan tadi. Repot kan urusannya kan? Nah, jadi yang repot lagi adalah ketika ain ini terlontar dari, jadi maka jaga benar-benar hati agar jangan sampai ain itu terlempar pada orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ya. Kalau tahu siapa yang melempar ainnya, teman-teman sekalian, maka yang melempar ain itu berwudu dan air wudunya ditampung dan dibasuhkan ke orang yang kena ain. Kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu kan repot nih. Misalkan si fulanah atau si fulan ini dia kena ain. Karena saya dulu pernah kena ain. Ya, saya pernah kena ain. Sahabat pun pernah kena ain. Saya pernah kena ain. Dan itu nggak jelas sakitnya. Demam pada waktu tertentu, tiba-tiba pusing, segala macam-macam lah, nggak jelas sakitnya apa. Ya, maka hati-hati dengan ain. Ya. Nah, tadi kalau tahu ya, pakai air wudunya orang yang melempar tadi. Tapi kalau tidak tahu, maka diruqyah pakai daun bidara. Daun bidara 7 butir, 7 lembar, diambil tumbuk, masukin dalam satu baskom atau ember, kasih air, terus dibacakan. Nanti ada tuh bacaan ruqyahnya, nanti bisa dilihat lah di browsing, itu dibeli bukunya banyak tuh. Nah, makanya bagaimana cara kita menghindari ain? Nah, zikir pagi petang jangan lepas, sodakoh jangan lepas tiap hari ya. Kemudian apalagi ya, baca Quran, berbuat baik ya, itu termasuk yang salah satu cara mencegah ain tadi ya. Termasuk kita bertaus ya, kalau misalkan ada mengalami hati yang tidak tenang atau apa, bertaus minasyaitonir rajim. Atau mungkin kan kalau teman-teman lihat tuh kan kata Nabi SAW, zikir pagi itu akan melindungi seseorang sampai sore harinya kan gitu. Nah, sore hari suruh zikir petang kan, antara ba'da asar sampai maghrib. Nah, malamnya kita kan nggak ada zikir kayak zikir pagi petang, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan ada lagi zikir sebelum tidur. Minimal baca apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usapkan ke badan. Nah, itu salah satu caranya. Apalagi Anda nih, saya pesan kepada kakak-kakak brand ambassador nih. Anda harus jaga banget ain ini karena serem. Ya. Kalau udah kena ain tuh, bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah, maka akan banyak umatku yang mati karena ain. Coba, ngeri kan? Jadi hati-hati. Ya, maka salah satu caranya adalah berzikir ya. Tadi saya katakan, berzikir, baca Quran, ya, sedekah, itu akan menghindari ain. Begitu Kakak Dewi, semoga kita dijauhkan dari ain ya.